Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Death Race. Film ini menceritakan kisah seorang pria bertopeng yang menjadi legenda di dalam penjara yang super kejam, yang bernama Frankenstein. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita ditunjukkan jika sebuah penjara Terminal Island sedang diambil alih oleh perusahaan swasta yang bernama Wayland Corporation untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu tahanan di sana yang bernama Goldberg. Karena isinya orang-orang bengal semua, jelas membuat mereka semua tak bisa akur, dan terjadilah baku hantam sampai koit. Dengan menggunakan sajam dan benda tumpul, mereka saling menyerang untuk membunuh lawan masing-masing. Karena penjara ini pasti ada tragedi setiap hari, lantas ada beberapa wartawan TV yang telah stay setiap hari untuk meliput kejadian baku hantam itu ke TV secara live. Bukannya panik ataupun takut, terlihat jika sang asisten kepala sipir yang bernama Tika nampak bahagia menyiarkan tragedi itu kepada publik. Entah apa yang ada di benaknya. Tak ingin citra penjara ini semakin buruk, sang kepala sipir langsung memerintahkan para bawahannya untuk mengamankan para perusuh. Dengan menggunakan senjata dan tameng, para petugas melumpuhkan, hingga mencabut nyawa napi yang mencoba untuk kabur. Tak lama kemudian datanglah helikopter bantuan untuk mengamankan para napi anarkis. Karena tak ingin mati konyol, akhirnya para napi menyerah, dan kembali ke sel mereka dengan rapi. Lalu scene berpindah ke bos mafia yang bernama Marcus Kent. Di sana ia sedang berbicara dengan salah satu anak buah kepercayaannya untuk melakukan tugas kriminal hari ini. Dia bernama Lucas. Marcus memberikan Lucas sebuah pekerjaan berbahaya hari ini, yaitu merampok bank dengan ditemani salah satu keponakan Marcus. Tidak itu saja, Marcus juga akan memberikan beberapa anak buah tambahan untuk melancarkan misi. Dengan difasilitasi sebuah mobil sport, Lucas bergegas pergi ke tempat pertemuan dengan rekan bantuan yang dijanjikan Marcus sebelumnya. Akibat kejadian sebelumnya, kepala sipir akhirnya menemui pemilik perusahaan Wayland Corporation untuk meminta maaf atas kerusuhan sebelumnya. Bukannya marah, si owner terlihat biasa saja dan tidak marah. Melihat peluang uang di depan mata, asisten kepala sipir yang bernama Tika menyarankan owner untuk membuka pertarungan di dalam penjara, dan menjualnya ke medsos agar orang luar bisa menontonnya secara berbayar. What exactly do you have in mind? Balik lagi ke Lucas bersama 3 anak buah Marcus yang kini telah tiba di bank tujuan untuk dirampok. Tak lama mereka masuk dan menodong semua orang. Tiba-tiba dari luar datanglah polisi yang hendak mau membuka rekening baru. Dengan cepat, Lucas menyuruh rekan-rekannya untuk membatalkan misi saja. Karena ngeyel tak mau ngikut perkataan, akhirnya Lucas masuk untuk menjemput mereka semua. Dengan kecepatan dan ilmu bela dirinya, Lucas berhasil melumpuhkan kedua petugas polisi itu. Pada saat mereka semua hendak pergi keluar, tiba-tiba dari belakang masih ada salah satu petugas yang langsung menembak rekan Lucas. Dengan refleks, Lucas berbalik menembak petugas itu hingga modiar. Secara tiba-tiba, situasi berubah menjadi mencekam, dengan terjadinya baku tembak yang sangat sengit. Tak ingin tertangkap, akhirnya mereka tancap gas untuk kabur dari sana. Namun sial bagi mereka, ternyata dari belakang sudah ada beberapa mobil polisi yang telah tiba mengejar. Dengan skill mengemudinya, Lucas berhasil mengecoh para polisi yang mengejar mereka di jalan kota. Dengan kecerobohannya, salah satu rekan Lucas melemparkan beberapa granat ke jalan untuk melumpuhkan mobil polisi yang terus mengejar mereka. Dengan kejadian itu, lantas Lucas bersama rekan-rekannya akan dihukum berat jika mereka tertangkap. Tidak itu saja, kini wajah Lucas juga telah disebar akibat tidak memakai topeng. Karena Lucas bekerja dengan Marcus, bisa disimpulkan jika Marcus juga akan terseret-seret jika Lucas menyebutkan namanya. Demi keamanan rekan-rekan dan juga Marcus, Lucas menurunkan mereka di tengah jalan agar ia sendiri bisa mengecoh para polisi yang mengejar. Karena terus diburu dan tidak dibiarkan lolos, kini Lucas akhirnya terkepung di sebuah jalan yang putus. Karena tak bisa lari lagi, akhirnya Lucas pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Singkat cerita 6 bulan kemudian,
di mana Lucas kini dibawa untuk dipindahkan ke penjara Terminal Island. Di dalam bis tahanan, Lucas bertemu dengan tahanan lainnya yang bernama Liz. Setelah mereka tiba di penjara Terminal Island, mereka dimandikan terlebih dahulu, lalu ditaburi dengan menggunakan bedak May Baby. Sedangkan di kediaman Marcus, ia ditemui oleh anak buahnya. Di sana mereka memberitahu jika keberadaan Lucas saat ini berada di penjara Terminal Island. Meskipun Lucas sudah dianggapnya seperti saudara kandung, Marcus tetap menyuruh mereka mengirim orang untuk membunuh Lucas. Bukan tanpa sebab, karena Marcus takut jika suatu saat Lucas akan menyebutkan namanya kepada para polisi. Balik lagi ke penjara, di mana Lucas menyaksikan sebuah pertarungan gladiator yang dibuat oleh penjara ini. Di sana Lucas bertemu dengan Liz lagi, yang mana ia menjelaskan jika di penjara ini terdapat petarung berbahaya. Di antara Big Bill, yang berhasil menang dan membunuh 19 petarung. Lalu Fortinky, yang berhasil menang dan membunuh 14 petarung. Tidak itu saja, ternyata Fortinky merupakan generasi ke-10 dari Mafia Triad. Liz juga memberitahukan jika pencipta pertarungan ini adalah Tika. Tika merupakan mantan Miss Universe, yang mahkotanya dilepaskan akibat menyogok kelima juri dengan kue apemnya. Liz yang sangat cerdas, juga menunjukkan jika pertarungan ini disiarkan secara live ke situs dark web untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mematok harga setiap pertandingan. Setelah pertarungan selesai, kini Tika menunjuk Fortinky melawan Xander Grady. Sebelum bertarung, mereka lagi-lagi dijelaskan tentang cara mengambil senjata di arena itu. Tika pun mengancam, jika di antara kedua petarung tidak ada yang menang, maka mereka berdua akan dihukum mati. Dengan menggunakan para napi wanita seksoi, menandakan jika pertarungan deathmatch telah dimulai. Awalnya pertarungan imbang, namun setelah Xander Grady mendapatkan senjata membuat Fortinky terpojok. Fortinky yang mencoba untuk mengambil senjata juga, malah dicurangi oleh Tika, karena rating penontonnya belum tinggi. Dengan ilmu bela dirinya, Fortinky berhasil mengimbangi, hingga membuat Xander Grady bonyok tak berdaya. Fortinky yang mempunyai hati baik, lantas menyuruh si Xander untuk menyerah saja, agar ia tidak mati konyol. Xander yang gengsian, lantas menolak untuk menyerah, hingga membuat Tika berharap agar Fortinky membunuh Xander supaya ratingnya meledak. Secara tidak terduga, Fortinky melepaskan senjata dengan mengatakan jika si Xander telah menyerah. Akibatnya, kini membuat rating penonton Tika melonjak terjun bebas. Tika yang kesal, kini menghampiri Fortinky, dan mengancamnya akibat telah membuatnya rugi besar. Tak lama kemudian, datanglah si owner yang menemui Tika, di mana ia sangat marah akibat rating Tika sangat jauh turunnya, yang membuat dirinya bisa rugi besar. Dengan memanfaatkan bodinya yang seksoi dan menggoda, Tika mencoba merayu si owner agar mau bercocok tanam dengannya. Karena imannya kuat, lantas si owner tidak tergoda, dan malah mengancam Tika agar mendapatkan rating yang tinggi. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Lucas sedang makan seorang diri hingga dipelototin oleh para napi di sana. Tak lama kemudian, datanglah Goldberg bersama temannya Rocco menghampiri Lucas untuk berkenalan. Tak lama kemudian, Lucas pun dipanggil oleh kepala sipir Warden. Di sana ia dijelaskan jika Lucas sudah 22 kali ditangkap dalam jangka waktu 20 tahun, namun belum pernah dipenjara. Warden pun memperingatkan Lucas agar berhati-hati di dalam penjara ini, karena bagaimanapun juga, bosnya Lucas yaitu Marcus Kent tidak akan pernah menunjukkan apa artinya kesetiaan seperti yang dilakukan Lucas terhadap Marcus. Setelah itu Lucas dibawa ke sebuah bengkel penjara. Di sana ia bertemu dengan Goldberg yang sedang memperbaiki sebuah mobil rongsok. Setelah cukup lama berbincang, kini Lucas mengendarai mobil itu untuk mencoba tenaganya. Dengan keahlian mengemudinya, Lucas nampak enjoy meliuk-liuk dan ngepot-ngepot di tikungan penjara, hingga menarik perhatian Tika bersama para polisi penjaga. Di sisi lain, terlihat jika Big Bill bersiap dengan senjatanya untuk membunuh Lucas karena disuruh oleh Marcus. Lucas yang menyadari itu, lantas dengan sigap membela diri dengan menggunakan jurus bangau. Tika yang melihat jika Lucas sangat jago dalam hal baku hantam, lantas tertarik untuk memanfaatkannya di pertandingan deathmatch selanjutnya. Pada saat Lucas hendak mandi, tiba-tiba ia dihampiri oleh Tika yang langsung mengajaknya untuk ikut andil dalam pertarungan deathmatch. Lucas yang tidak mau dimanfaatkan oleh Tika,
lantas menolaknya mentah-mentah. Tika yang tidak terima ditolak, akhirnya mengancam akan mencari cara agar Lucas tidak bisa menolak kemauannya. Singkatnya pertarungan pun diadakan lagi, di mana secara tidak terduga jika Liz ditunjuk oleh Tika untuk melawan Big Bill. Melihat itu, akhirnya Lucas menawarkan diri agar ia saja menggantikan Liz. Tika yang telah marah, lantas menolak tawaran dari Lucas. Melihat jika Liz akan mati disiksa oleh Big Bill, lantas Lucas dengan sigap memanjat pagar untuk ia melawan Big Bill. Dengan mengerahkan semua kemampuannya, Lucas bersama Liz mencoba menghabisi si Big Bill. Namun sayang, di sana Big Bill mendapatkan senjata, dan mencoba membunuh Lucas dengan api. Untuk mencapai rating penonton yang lebih tinggi, Tika mengaktifkan persenjataan agar Lucas bisa melawan balik. Penonton yang tidak terima, lantas rusuh menghancurkan pagar untuk mereka ikut turun ke arena pertarungan demi bisa ikut berbaku hantam. Melihat itu, lantas Tika sangat senang, karena rating penontonnya bisa meledak sampai hampir menyentuh angka 80%. Tak ingin citra penjara yang dipegangnya semakin buruk, kepala sipir Warden menyuruh Tika untuk menghentikan live streaming, lalu menerjunkan beberapa pasukan untuk menghentikan kerusuhan. Di kediamannya, Marcus yang melihat jika Lucas masih hidup, lantas sangat terkejut dan marah. Sedangkan Warden yang meminta Tika untuk menghentikan semua ini, lantas membuat Tika sangat marah dan tidak terima. Setelah kerusuhan itu selesai, Lucas berterima kasih kepada salah satu napi wanita yang membantunya melawan Big Bill. Dia bernama Katrina. Keesokan paginya, Marcus menemui dan mencabut nyawa salah satu anak buahnya yang telah gagal membunuh Lucas di dalam penjara. Di penjara, Tika mencoba membujuk si owner agar terus mengembangkan program yang ia buat mengenai deathmatch. Untuk membuka lembaran baru, Tika mengusulkan agar pertarungan baku hantam diganti dengan balapan hidup dan mati. Dengan dilengkapi sebuah senjata dan tameng untuk menangkis dan menyerang lawan di arena balap. Melihat jika usulannya sangat bagus, si owner menambahkan sebuah hadiah yang sangat berharga bagi siapa saja yang ikut dan berhasil menang 5 kali. Bukan uang ataupun wanita, tapi hadiahnya adalah sebuah kebebasan. Melihat jika balapan ini merupakan balapan maut, lantas si owner memberinya nama Death Race. Balik lagi ke Marcus yang mengumpulkan semua anak buahnya untuk memberikan sebuah sayembara membunuh Lucas dalam waktu 2 hari. Siapa saja yang berhasil membunuhnya, maka ia akan diberikan sebuah hadiah $1 juta. Bukan tanpa sebab, karena Marcus takut jika Lucas akan membocorkan namanya waktu di pengadilan nanti. Singkat cerita balapan Death Race pun diadakan. Sebelum melakukan start, Tika menjelaskan jika ia telah menyiapkan 18 peserta. Namun mobil yang tersedia hanya ada 9 unit. Artinya, mereka harus berebut mendapatkan mobil masing-masing. Mendengar hal itu, lantas mereka semua langsung bergegas lari ke jalan untuk mengambil mobil. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Lucas berhasil mendapatkan mobil terakhir, dengan Katrina sebagai navigatornya. Tidak itu saja, Goldberg bersama teman-temannya pun menjadi tim Lucas untuk membantunya menjalani perlombaan. Si kakek yang mendapatkan persenjataan, lantas sok jago dengan menembaki Lucas yang berada di depannya. Dengan skill yang dimilikinya, Lucas berhasil mengecoh hingga membuat si kakek oleng dan meledak. Sedangkan peserta lainnya, nampak terlihat barbar dengan memberondong lawan tanpa ampun. Big Bill yang mendapatkan mobil besar, lantas berambisi ingin membunuh Lucas, mengingat jika ia akan mendapatkan $1 juta apabila berhasil. Secara tidak terduga, ternyata perkataan Big Bill didengar oleh Tika bersama anak buahnya di ruang monitor CCTV. Berpindah ke peserta yang bernama Apache keluar dari mobil untuk membunuh Sheikh, karena ia mempunyai dendam pribadi. Lucas yang mendapatkan amunisi, mencoba untuk menembaki lawan. Namun sayangnya, senjata Lucas macet, hingga membuat Katrina dengan nekat keluar untuk menembaki Big Bill secara manual. Dengan ketangguhan Katrina, ia beradu mekanik dengan Big Bill yang juga menembaki mereka. Berkat kerjasama yang apik, alhasil mereka berhasil menumbangkan Big Bill, dan menjadi juara di balapan pertama ini.
Malam harinya, Lukas mendapatkan hadiah waktu khusus berduaan dengan Katrina. Sedangkan Tika bersama anak buahnya, menyiksa salah satu tahanan yang menyebarkan sayembara dari Markus untuk membunuh Lukas. Bukan tanpa sebab, karena Tika ingin Lukas tetap berada di arena. Walaupun Lukas harus mati, ia harus mati di arena balap, karena itu jauh lebih menguntungkan baginya. Tanpa basa-basi, Tika pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh tahanan itu. Dari sisi lain, ternyata ada Goldberg yang mendengarkan percakapan mereka sedari tadi. Setelah puas bercocok tanam dengan Lukas, kini Katrina dibawa oleh para penjaga untuk dipertemukan dengan Markus. Di sana Markus menyuruh Katrina untuk menyabotase mobil Lukas, agar ia bisa mati di arena balap. Sebagai imbalannya, maka Markus menjanjikan kebebasan untuk Katrina. Dan apabila Katrina menolak, maka Katrina juga akan dibunuh oleh Markus. Karena Death Race usulan Tika sukses besar, kini Tika dipromosikan oleh owner menggantikan Warden sebagai kepala sipir. Akibatnya, kini Tika langsung mengusir Warden keluar penjara ini. Pagi harinya, Death Race Stake kedua pun dimulai. Di mana sebelum bertanding Goldberg memperingati Lukas jika ia harus berhati-hati, karena semua pembalap akan mengincarnya untuk dibunuh. Bukan tanpa sebab, karena Markus telah memberi harga untuk kepala Lukas. Awalnya Lukas tidak percaya, karena ia percaya jika Markus tak mungkin melakukan itu terhadap dirinya. Namun setelah Goldberg berkata jika ia berani bersumpah pocong, akhirnya Lukas terdiam dan sedikit percaya. Sebelum balapan dimulai, Lukas melihat jika wajah Katrina nampak murung seperti ada yang disembunyikan olehnya. Baru saja balapan dimulai, terlihat jika Big Bill sangat mengincar Lukas untuk ia habisi. Dengan menggunakan senjata, Big Bill memberondong mobil Lukas dengan mode ngamuk. Dengan memanfaatkan tamengnya, Lukas berhasil mengelabuhi Big Bill, dan mendapatkan perisai asap. Dirasa waktu yang pas, Lukas menyuruh Katrina untuk menggunakan perisai asapnya untuk menjatuhkan lawan. Tidak itu saja, Lukas juga dengan nekat memutar balik untuk melakukan aksi adu bagong dengan lawan. Lawan yang ketakutan, lantas membanting setir hingga menabrak dinding dan meledak. Sedangkan Fortinky harus beradu mekanik dengan si Sander. Akibat mobil Fortinky lebih kecil, membuat mobilnya kalah bodi dan terbalik. Sesaat Fortinky hendak akan dibunuh oleh si Sander, Lukas memberhentikan mobilnya untuk ia menolong Fortinky. Bukan tanpa sebab, Lukas pun menjelaskan jika ia melakukan itu agar Fortinky berhutang nyawa kepadanya. Karena Fortinky seorang triad, pasti memiliki banyak koneksi di luar sana. Melihat jika Lukas orang yang cerdas, lantas Katrina percaya dan yakin untuk menunjukkan jika ia sebelumnya diancam oleh Markus untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, jelas membuat Lukas senang karena Katrina telah berani jujur terhadap dirinya. Melihat ada Big Bill di belakang, lantas mereka pun bekerja sama dalam menghindari serangan Big Bill yang terus memburunya. Menyadari jika rudal Big Bill berhasil mengunci mobil mereka, Lukas menyuruh Katrina untuk segera keluar menggunakan pelontar kursi. Dengan sekuat tenaga, Lukas mencoba menghindari rudal itu. Namun sayangnya ia tak berhasil, dan tetap terkena rudal itu hingga terbalik. Karena sudah tak kuat dengan sikap Big Bill yang kasar, membuat navigatornya nekat mencabut nyawa Big Bill dengan sajam. Sedangkan Katrina kini berusaha sekuat mungkin menolong Lukas dari kobaran api yang melahapnya. Karena api berkobar sangat besar, membuat mereka semua pasrah, dan menyadari jika Lukas tidak terselamatkan. Markus yang melihat jika Lukas terbakar bersama mobilnya, lantas tersenyum karena misinya telah berhasil. Katrina yang sangat sedih, kemudian menemui Fortinky, dan memohon agar ia bisa membalas dendam Lukas terhadap Markus. Goldberg yang menyadari jika Rokola yang menyabotase mobil Lukas, lantas sangat marah terhadapnya. Dengan tidak terduga, ternyata Lukas masih hidup, dan saat ini sedang sekarat akibat luka bakar yang hampir mencapai 90%. Dengan sekuat tenaga, dokter spesialis berhasil menyelamatkan nyawa Lukas dari kematian. Melihat ada peluang lain, Tika memaksa sang dokter untuk memalsukan kematian Lukas. Malam harinya, salah satu anggota triad suruhan Fortinky kini sudah bergerak menyelinap masuk ke kediaman Markus Kent. Dengan kemahirannya,
ia berhasil menemukan dan membunuh Markus dalam senyap. Hingga akhirnya, hutang nyawa Fortinky terhadap Lucas pun kini telah lunas. Sedangkan Liz yang marah, juga melakukan aksi balas dendam terhadap Rocco yang telah menyabotase mobil Lucas. Setelah beberapa bulan, kini Lucas telah sembuh. Namun karena bekas luka bakarnya, membuat wajah dan tubuh Lucas menjadi cacat dan mengerikan. Walaupun begitu, tulang-tulang Lucas tidak ada yang cacat, dan masih utuh seperti biasanya. Tika pun menemui Lucas kembali, dan mengatakan jika sosok Lucas tidak ada lagi, karena ia telah memalsukan kematiannya. Di sana Tika memberikan Lucas sebuah penawaran lagi. Mengingat jika sosok Lucas sudah mati, maka Lucas akan berjuang demi kebebasan Katrina. Lucas yang setuju, lantas Tika langsung memberikan sebuah identitas baru kepada Lucas, yang kini berganti nama dengan Frankenstein. Tidak itu saja, Tika juga membuatkannya sebuah baju dan topeng untuk menutupi wajahnya yang cacat. Lucas yang telah siap untuk tampil lagi, kini secara perlahan menghampiri mobilnya dengan menggunakan topeng. Dan faktanya, ternyata Lucas masih menggunakan mobil lamanya. Tidak itu saja, ia juga masih bersama tim lama, dan juga masih didampingi oleh Katrina. Walaupun begitu, Lucas tidak menunjukkan jati dirinya kepada teman-temannya. Melihat ada kesempatan, Lucas segera tancap gas mundur untuk membunuh Tika yang telah memanfaatkannya. Melihat itu, membuat Warden sangat senang, dan mentraktir teman-temannya untuk merayakan kematian Tika. Setelah itu, Lucas kembali tancap gas untuk melanjutkan balapan. Seiring waktu berlalu, kini Lucas telah berhasil meraih 4 kali kemenangan. Sesuai kesepakatan awal, jika Lucas berhasil menang 1 kali lagi, maka Lucas akan mendapatkan hadiah kebebasannya. Namun tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba si owner menjual aset Death Race kepada pria kaya raya yang bernama Mijan. Di sana Mijan memberitahukan alasannya mengapa ia berani mengeluarkan uang jutaan dolar demi bisa memiliki Death Race. Ia akan mengubah Death Race menjadi ajang bergengsi, dan pastinya akan menghasilkan banyak keuntungan bagi dirinya. Untuk mewujudkannya, Mijan akan memberikan sajian yang berbeda dari sebelumnya, karena ia akan menggunakan pengemudi yang berbeda. Tidak itu saja, ia juga akan memberikan lintasan dan tantangan baru yang lebih barbar dan menantang. Berdasarkan dari prediksinya, akan terjadi banyak kematian dari para pembalap yang akan ikut serta. Walaupun begitu, si owner memperingati Mijan jika saja si Frank berhasil menang 1 kali lagi, maka ia akan bebas, dan para penonton akan sepi, karena si Frank lah yang menjadi idola di ajang Death Race ini. Sedangkan Lucas, kini terus mendapatkan pengobatan yang sangat baik untuk mengoperasi wajahnya seperti sedia kala. Setelah selesai dioperasi oleh dokter spesialis, kini Frank dihadapkan dengan Mijan yang ingin bertemu dengannya. Di sana Mijan langsung menyampaikan jika Lucas akan ia kirim ke Gunung Kalahari Afrika, untuk menjalani balapan Death Race internasional. Tidak hanya Lucas saja, Fortinky dan para tim Lucas juga akan dikirim ke sana juga. Awalnya Lucas menolak, karena ia sudah ada perjanjian dengan si owner, jika ia akan bebas karena hanya butuh 1 kali menang saja. Tak ada pilihan, akhirnya Mijan jujur kepada Lucas, jika ia merupakan pemilik baru dari Death Race, dan peraturan baru ada padanya. Agar Lucas tak bisa menolak, ia mengancam akan membunuh Lucas saat ini juga. Karena tak ada pilihan, akhirnya Lucas dengan terpaksa menuruti kemauan Mijan. Walaupun begitu, Mijan tetap mengancam Lucas supaya tidak menang di balapan nanti, agar Lucas tetap berada di penjara ini untuk selama-lamanya. Apabila Lucas menang, maka ia akan membunuh Lucas beserta teman-temannya. Keesokan harinya, Sin telah beralih ke negara Afrika untuk menuju ke peta Miramar. Di dalam sebuah mobil tahanan Terminal Island, terdapat Fortinky, Liz, Goldberg dan Katrina yang diborgol untuk dibawa ke penjara Kalahari. Setibanya di lokasi, terlihat jika penjaranya terdapat di dalam sebuah goa yang sangat seram. Setelah mereka semua berhasil dikeluarkan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Lucas yang masih menyamar sebagai Frankenstein. Perlu diketahui, jika sampai saat ini para teman-teman Lucas belum mengetahui jika di balik topeng itu adalah Lucas. Tak lama kemudian, tiba-tiba napi di sana mencari gara-gara kepada mereka hingga terjadilah baku hantam yang lumayan sengit. Lucas yang sangat diincar, terlihat jika ia diserang secara bergantian, hingga membuat kepala Lucas terkena hantaman yang membuat topengnya terlepas.
Dengan ilmu bela dirinya, Lucas berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Walaupun begitu, kini identitas Lucas telah diketahui oleh Liz dan teman-temannya. Katrina yang melihat itu, lantas sangat syok dan terkejut. Ia pun langsung menabok Lucas, karena selama ini tidak jujur jika ia masih hidup. Setelah berhasil diamankan, kini mereka dibawa oleh para penjaga untuk ditempatkan di sel mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka diperlihatkan dengan para napi lemah yang disuruh kerja paksa untuk menghasilkan energi listrik di penjara itu. Keesokan harinya, lomba Death Race hari ke-1 pun dimulai. Sebelum itu, Lucas terlebih dahulu menemui teman-temannya untuk menjelaskan semuanya dari awal. Berapa jam sebelum balapan akan dimulai, Lucas melihat pertarungan napi cewek terlebih dahulu. Ia bernama Satana, yang merupakan host sekaligus produser di penjara ini. Satana menjelaskan jika ada 16 napi cewek akan bertarung hidup dan mati demi bisa menjadi navigator 10 pembalap. Apabila di antara mereka tidak ada yang menang, maka mereka semua akan dihukum mati. Sama seperti balapan Death Race, pertarungan mereka juga dilengkapi dengan sebuah senjata yang akan aktif di waktu tertentu. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berbaku hantam dengan menggunakan ilmu bela diri masing-masing. Tak lama kemudian, senjata pun aktif, dan mereka yang berhasil mendapatkan senjata, dengan sadis dan tanpa ampun membunuh sang lawan. Sedangkan Katrina yang baik hati, lantas ragu-ragu untuk mencabut nyawa orang. Melihat semua lawan sangat sadis dalam membunuh, akhirnya Katrina dengan terpaksa mengambil mesin api, lalu membakar mereka dengan barbar. Atas kebarbaran Katrina, kini ia berhasil menduduki posisi pertama, dan tetap menjadi pendamping Frankenstein alias Lucas. Setelah itu mereka dibawa ke suatu tempat untuk ditanamkan sebuah alat pelacak infrared di belakang leher. Tujuannya agar para peserta tidak bisa kabur saat balapan, karena rudal pintar buatan Jerman akan mengejar dan meledakkan siapa saja yang nekat melarikan diri. Sebelum balapan dimulai, kini para pembalap mempersiapkan mobil masing-masing agar bisa menaklukkan medan yang paling berbahaya di muka bumi. Liz yang sangat cerdas, lantas telah mengetahui jika medan ini tidak ada perisai yang dapat melindungi dari serangan senjata. Sedangkan Goldberg memberi peringatan kepada Lucas untuk berhati-hati dengan para pembalap yang rata-rata sangat berbahaya. Di antara ada Razor, yang lebih suka membunuh lawan daripada harus menang. Lalu Joker dan Nero yang sama-sama berjiwa bengis. Perlombaan dan lampu hijau belum dimulai. Tiba-tiba ada salah satu pembalap yang dengan nekat memacu gas mobilnya untuk mencoba kabur dari sana. Satana dan Mijan pun langsung memerintahkan para penjaga untuk melepaskan rudal Jerman. Dengan sekuat tenaga napi itu mencoba menghindari kejaran rudal. Namun tetap saja, ia tak mampu menghindar, dan meledak berkeping-keping. Setelah lampu hijau menyala, secara refleks mereka memacu gas untuk memenangkan balapan ini. Dengan kegilaan mereka, secara barbar memacu mobilnya menghantam para kru maupun kameramen yang sedang meliput. Walaupun begitu, masih ada salah satu pembalap yang bernama Saiko, mobilnya masih mogok tak mau menyala. Sedangkan di antara para peserta, terdapat pembalap wanita yang bernama Olga merasa yakin jika ia akan menang. Setelah cukup lama mereka saling salib menyalip, kini mereka telah tiba di gurun pertama dengan Lucas berada di posisi pertama. Karena ingin menang, lantas para pembalap mengincar Lucas untuk mereka singkirkan secara manual. Tak jauh dari mereka saling beradu bodi, mereka melihat dua pedang di sisi jalan untuk mengaktifkan senjata, yang membuat mereka berebut agar mendapatkannya. Razor yang sangat benci dengan Lucas, berhasil mendorong mobilnya agar tidak mendapatkan senjata. Sedangkan Joker dan Nero, berhasil mengaktifkan senjatanya, yang langsung membombardir 14K dan Lucas. Joker yang ingin menambah daftar kill-nya, secara bertubi-tubi menembaki Lucas untuk ia bunuh. Lucas yang cerdas, langsung membanting setir mobilnya ke samping hingga membuat Joker terbalik terguling-guling dan meledak. Mijan yang melihat jika ratingnya sangat tinggi, lantas sangat merasa puas dengan kinerja dari Satana.
Balik lagi ke para pembalap yang kini telah tiba di pemukiman padat penduduk. Bisa dilihat, jika antusias para penduduk sangat mengidolakan Frankenstein. Razer yang beringas, langsung menembak sang lawan di jalan kota dan tak memperdulikan para penduduk. Pretty yang masih hidup, bergegas kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Melihat itu, jelas Satana langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan rudal Jerman. Pretty yang ketakutan, lantas berlarian ke sana kemari untuk mengecoh si rudal. Namun tetap saja, ia pun pasrah karena tak bisa mengalahkan kecepatan si rudal pintar. Razer yang haus akan membunuh, terus menembaki lawan hingga membuat pembalap tersisa 7 orang. Tak lama dari situ, mereka melewati wilayah yang dikuasai oleh gangster setempat. Tak terima wilayahnya diacak-acak, mereka menyerang para pembalap dengan menggunakan senjata api maupun bom molotov. Melihat garis finish sudah ada di depan mata, Lucas mencoba menumbangkan Razer yang berada di depannya. Namun karena mobil Razer berukuran besar, membuatnya tetap kokoh dan berhasil memenangkan balapan pertama ini. Mijan yang merasa puas dengan perlombaan kali ini, membuatnya sangat senang dan berniat mengajak Satana untuk merayakannya. Melihat jika ia tak dihargai, membuat sang asisten merajuk dan marah. Setelah tiba di area berkumpul, mereka semua turun dari mobil, dan Razer berniat membunuh Lucas dengan sajam. Beruntung di sana ada Goldberg yang dengan sigap menghalangi Razer melakukan itu. Akibat ulah dari Razer sebelumnya, membuat Goldberg masuk ruang medis untuk dijahit luka robeknya. Liz dan Katrina yang sudah lama menunggu Goldberg yang tak kunjung keluar, lantas langsung memaksa masuk ke dalam ruang medis. Mereka pun terkejut setelah memergoki Goldberg yang sedang bermain isap-isapan dengan petugas medis. Malam harinya, Satana menghampiri sel wanita untuk memberikan hadiah kuda-kudaan bersama Frankenstein. Walaupun Katrina sebagai navigatornya, Satana tidak memilihnya, melainkan lebih memilih wanita yang berada di samping Katrina. Katrina yang tidak terima, lantas meronta-ronta ingin bercinta dengan Frank. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana balapan hari kedua pun akan dimulai. Sebelum itu, mereka berkumpul terlebih dahulu untuk merancang strategi di balapan nanti. Terlihat jika di sana Katrina cemburu karena semalam Lucas bercinta dengan wanita lain. Tak bisa menyimpan rahasianya seorang diri, Lucas memberitahukan kepada teman-temannya jika ia sedang diancam oleh Mijan agar tidak memenangkan balapan. Mendengar hal itu, akhirnya mereka merancang strategi untuk memberi perhitungan kepada Mijan. Setelah itu, balapan pun berlanjut. Pada saat lampu hijau telah aktif, mereka langsung memacu gas agar berada di posisi pertama. Setelah cukup lama mereka saling salip-menyalip, kini mereka telah tiba di suatu gurun yang sangat gersang. Melihat di depan ada tempat untuk mengaktifkan senjata, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Olga yang memacu gas mobilnya, lantas ia mendapatkan persenjataan terlebih dahulu. Puri yang marah kepada Olga, lantas mengincarnya kemanapun untuk ia bunuh. Walaupun ia mempunyai amunisi senjata, tetap saja Olga tidak bisa menembakinya, karena Puri berada di sampingnya. Akibat kelicikan dan kehebatan Puri, membuat Olga terpojok dan terguling-guling. Melihat Olga yang masih hidup, lantas Puri balik lagi untuk ia tabrak. Olga yang telah muak kepada Puri, lantas mempunyai ide untuk memanasinya, lalu menembakkan rudal hingga membuat mobil Puri meledak. Namun keberuntungan tetap saja tidak berpihak kepada dirinya. Mengira jika ia berhasil selamat, tiba-tiba muncul mobil Razer yang menghantamnya dari balik api. Setelah cukup lama terjadi drama, kini tersisa 5 pembalap yang akan kembali memasuki area perkotaan lagi. Akibat kekacauan yang dibuat pada hari pertama, membuat para warga telah muak dan marah kepada para pembalap. Melihat jika senjatanya macet, Razer menyuruh navigatornya keluar untuk menyerang lawan dengan cara manual. Sedangkan Saiko yang berhasil mendapatkan amunisi senjata, kini menembaki mobil Razer dengan sangat riang gembira. Frank yang tak ingin mati konyol,
lantas berbalik agar tidak ditembaki oleh Razer. Berpindah ke Nero yang beradu mekanik dengan 14K. Akibat mobil Nero yang terlalu berat, kini 14K berhasil mendapatkan amunisi dengan cara meliuk-liuk. Melihat ada kesempatan yang tepat, 14K langsung menembakkan rudal ke arah mobil Nero, hingga membuatnya terbalik menghantam rumah warga. Warga yang sedari tadi mengejar mereka, tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mereka menangkap dan mencabik-cabik Nero bersama navigatornya. Di ruang monitor, Mijan bersama Satana malah ketawa kegirangan melihat itu. Tak lama kemudian, kini mereka telah tiba di wilayah pemberontak yang sebelumnya menyerang para pembalap. Sembari menonton dari TV, para pemberontak telah menyiapkan persenjataan untuk mereka menyerang lagi. Karena memiliki ide yang cukup brilian, kini Lucas menghampiri mereka untuk ia tembaki secara membabi buta. Para pemberontak yang tidak terima, langsung menaiki mobil mengejar Lucas untuk mereka bunuh. Dengan sekuat tenaga, Lucas meliuk-liuk menghindari tembakan para pemberontak yang sangat marah terhadapnya. Karena belum berhasil menumbangkan mobil Lucas, akhirnya para pemberontak itu terus memburu Lucas hingga terlibat dalam arena balap Death Race. Razer yang iseng, lantas menyenggol salah satu mobil pemberontak hingga terjun ke dalam danau. Pada saat hampir tiba di garis finish, para pemberontak terus menembaki Lucas hingga salah satu peluru meleset mengenai tangki bahan bakar, yang membuat Goldberg tewas terkena efek ledakan. Sesaat Lucas masih sedih atas kepergian Goldberg, tiba-tiba datanglah Mijan yang menemuinya. Di sana Mijan memaksa dan mengancam Lucas untuk mengalah di balapan terakhir nanti. Jika tidak, maka ia akan membuat Lucas sengsara di dalam penjara ini. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Mijan mewanti-anti para anak buahnya untuk mengawasi Lucas agar tidak menang di balapan terakhir ini. Setelah lampu hijau menyala, Lucas berhasil menduduki posisi pertama. Setelah berhasil mendapatkan amunisi, Razer langsung membombardir lawan-lawannya yang berada di depan. Tak ingin mati konyol, Lucas lagi-lagi belok memata untuk mengambil amunisi senjata. Karena Lucas berada di belakangnya, lantas Razer menembaki Psycho yang berada di depannya. Akibat tak kuat menahan gempuran senjata Razer, kini mobil Psycho mengeluarkan api hingga membakarnya sampai modiar. Sesaat hampir tiba di garis finish, Lucas berhasil mendapatkan sebuah amunisi senjata lagi. Melihat itu, lantas Mijan khawatir, dan menyuruh anak buahnya untuk merudal Lucas agar ia tidak menang. Mendengar itu, jelas Satana dan sang asisten menolak keras perintah Mijan, karena jika sosok Prankstein mati, maka sama saja bisnis ini akan hancur, mengingat jika Pranklah yang menjadi ikon di Death Race. Mijan yang keras kepala, lantas memecat sang asisten, dan tetap menembakkan rudal untuk membunuh Prank alias Lucas. Melihat itu, 14K langsung menembakkan beberapa rudal untuk mengacaukan rudal Mijan. Melihat jika Lucas berhasil selamat dari rudalnya, Mijan langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghentikan dan membunuh Lucas. Satana yang kesal dengan keegoisan Mijan, kemudian menghubungi seseorang untuk merencanakan sesuatu. Sesaat beberapa meter lagi akan menjadi juara kelima kalinya, Lucas dengan sekuat tenaga untuk menang, sembari menembaki para anak buah Mijan yang memburunya. Dan pada saat tinggal beberapa kilan lagi, tiba-tiba Lucas menghentikan mobilnya, dan membiarkan 14K memenangkan balapan ini. Lucas yang telah muak dengan Mijan, langsung tancap gas masuk ke dalam penjara untuk ia membunuh Mijan. Lalu Satana acting, dan memborgol tangan Mijan hingga tak bisa kemana-mana. Dengan kenekatan yang sangat tinggi, Lucas bersama Katrina menerobos ruang kontrol, dan menabrak Mijan hingga meledak dengan sangat hebat. Atas kejadian itu, membuat Katrina dan Mijan tewas di tempat, sedangkan Lucas ditemukan masih selamat, namun seluruh tubuhnya hancur terbakar. Malam harinya, Satana memberikan konferensi pers kepada para wartawan jika Katrina dan Mijan benar-benar sudah tewas. Scene melompat ke beberapa bulan kemudian, di mana para pemegang saham Death Race berkumpul membahas tim baru untuk Prankstein. Sedangkan Prankstein sendiri, kini telah sehat karena luka-lukanya telah sembuh. Walaupun begitu,
Ia marah-marah dan berkata jika dirinya bukanlah Frankenstein. Melihat sikapnya yang berubah, Liz berkata jika Frankenstein gegar otak, akibat ledakan di kala hari dahulu. Lalu scene membagongkan pun diperlihatkan, di mana Lucas dan Katrina sedang berlibur di suatu tempat yang sangat indah. Tidak itu saja, Goldberg dan si wanita medis juga ada di sana. Mereka sangat senang, dan bersulang atas keberhasilan rencana yang dibuat. Tak lama kemudian, si owner pun menghubungi Lucas. Dari perbincangan mereka, si owner mengirimkan uang jutaan dolar untuk hadiah Lucas yang berhasil menyingkirkan Mijan. Awalnya owner menyuruh Lucas untuk membunuh Mijan, namun Lucas mempunyai rencana lain yang sangat brilian. Pada saat kejadian beberapa bulan yang lalu, ternyata Goldberg memalsukan kematiannya dengan bantuan wanita medis yang menyukainya. Sesaat ia meledak dahulu, ternyata itu ulahnya sendiri yang telah menyiapkan semuanya. Sedangkan si owner, ternyata saat itu menyuruh Satana untuk memborgol tangan Mijan. Lalu sesaat sebelum Lucas menghantam Mijan, ia telah keluar bersama Katrina dengan menggunakan kursi pelontar. Di ruang medis, pacar Goldberg memindahkan alat pelacak di leher Lucas ke leher Mijan, sehingga orang-orang menduga jika Mijan adalah Frankenstein. Pada saat mereka semua hendak kabur, tiba-tiba Liz memilih untuk tetap tinggal, karena ia ingin memberikan kesaksian palsu jika Mijan adalah Frankenstein yang asli. Awalnya Goldberg memaksa Liz untuk ikut kabur, namun Liz tetap kekeh dan yakin untuk mengorbankan diri. Karena terharu dengan kebaikan Liz, Goldberg memeluknya, lalu mengucapkan salam perpisahan. Setelah cukup lama mencari jalan keluar, kini mereka telah berhasil lolos dari penjara busuk itu. Karena tak bisa meyakinkan semua orang, akhirnya Mijan pasrah jika ia dianggap sebagai Frankenstein. I am Frankenstein. Seiring waktu berlalu, Mijan sudah sedikit mahir dalam balapan. Di race kali ini, Mijan ditemani oleh navigator cantik yang bernama Ayu. Dari belakang, ada lawan yang sangat benci dengannya. Ia bernama Mechin Ganjo. Di sana Joe memberondong Mijan habis-habisan. Mijan yang menyadari jika ia akan dirudal oleh Joe, langsung mengeluarkan Ayu dengan kursi pelontar. Sedangkan dirinya, harus pasrah terkena hantaman dari roket Joe. Lalu scene melompat ke beberapa hari kemudian, dan kita diperkenalkan dengan seorang pria yang sedang bekerja. Dia bernama John. Setelah selesai bekerja, John langsung pulang untuk menemui keluarga kecilnya. Setibanya di rumah, John segera mencium sang istri, dan naik ke atas untuk mandi dan bermain dengan anaknya. Sedangkan sang istri yang masih di bawah, tiba-tiba ada orang bertopeng yang menikamnya. John yang baru saja selesai mandi, sangat terkejut melihat sang istri terbujur kaku berlumuran darah. Dari belakang, tiba-tiba orang tadi menyemprotkan baygon, hingga membuat John pingsan. Sesaat polisi datang, John langsung ditangkap, karena ia dituduh sebagai pelaku yang membunuh istrinya. Setibanya di penjara Terminal Island, John ditempatkan satu sel dengan napi yang sangat seram. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana sebagian napi beraktivitas di lapangan. Sedangkan John, ia nampak menikmati sarapan pagi. Dari kejauhan, ada Liz bersama dua temannya memperhatikan John, dan dia bernama Jamal dan Ganer. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh kelompok preman di penjara itu, yang bernama Pachenko. Mereka yang sok jago, langsung meludahi makanan John, hingga membuat John ngamuk. Beruntung di sana ada penjaga yang melerai, dan langsung membawa John untuk dipertemukan dengan sang kepala sipir yang bernama Henny. Di sana Henny menakut-nakuti John jika ia akan mati di penjara ini, karena telah berurusan dengan kelompok Pachenko. Jika mau tetap hidup, John harus mau menggantikan Mijan menjadi Frankenstein, karena saat ini ia telah tewas di meja operasi dengan belasan patah tulang. Awalnya John menolak, namun akhirnya ia setuju karena Henny akan menjanjikan kebebasan untuknya. Henny pun membawa John untuk dipertemukan dengan tim Frankenstein, yang tidak lain mereka terdiri dari Liz, Jamal dan Ganer. Setelah berkenalan, mereka menunjukkan mobil yang akan John gunakan nantinya. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana mereka berkumpul di lapangan, dan Liz menunjukkan calon lawan John nanti yang harus dihindari, karena mereka sangat berbahaya. Yang pertama ialah Fortinky, yang kedua Hector, yang ketiga Travis Cole, dan yang keempat Pachenko, yang sebelumnya berkelahi dengan John. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba dihampiri oleh kelompok Mechin Ganjo. Di sana Joe merendahkan John dan kawan-kawan. Dengan yakinnya, Joe berkata kepada Jamal jika Frankenstein tak akan ikut balapan, karena ia tahu jika Frank mengalami belasan tulang patah. Setelah Joe pergi,
John melihat ada beberapa napi yang habis mendapatkan tugas di luar penjara dari Henny, dan mereka menggunakan jam yang sama dengan orang yang membunuh istrinya. Jamal pun menunjukkan jika itu bukanlah jam, melainkan itu adalah GPS. John yang curiga, berniat mencari tahunya secara diam-diam. Dan pada saat hari di mana balapan akan dimulai, Henny mengenakan perlengkapan Frankenstein kepada John. John pun dipuja-puja oleh para napi lain dengan sebutan Frankenstein. Joe yang melihat jika Frankenstein benar-benar masih hidup, membuatnya sangat marah, dan berniat membunuh John di balapan kali ini. Sebelum balapan dimulai, datanglah bis kota yang membawa para wanita navigator. Secara tidak terduga, ternyata di sana ada Ayu yang lagi-lagi dipasangkan dengan Frankenstein. Ayu yang melihat bentuk tubuh John, langsung mengetahui jika John bukanlah Frankenstein yang asli. Berbeda dari Frankenstein sebelumnya, John langsung membuka topeng pada saat kaca mobil ditutup. Sebelum dimulai, Henny menayangkan siaran ini kepada situs-situs ilegal, dan mematok harga yang fantastis di setiap rondenya. Benar saja, karena adanya Frankenstein yang comeback setelah absen 6 bulan, terlihat penonton sudah mencapai di angka puluhan juta. Setelah balapan dimulai, terlihat seluruh para pembalap langsung memacu gas mobilnya untuk meraih posisi ke-1. John yang belum menyatu dengan mobil itu, nampak kesusahan mengontrolnya. Beruntung di sana ada Ayu yang memandu John untuk melewati jalan pintas. Sedangkan pembalap lain, dengan brutal beradu misil dari fitur mobil mereka. Tidak hanya itu, satu persatu dari mereka hancur karena terkena jebakan di lintasan. Dengan kecerdikannya, Fortinky menyebar paku ranjau, hingga membuat Hector terbalik terguling-guling, dan dihantam dengan keras oleh Joe. Berkat arahan dari Ayu, John berhasil menduduki posisi kedua. Namun dari belakang, Pachenko menyusul, dan memberikan kode menembak sama seperti pembunuh istrinya. John yang melihat itu nampak tak fokus, dan dihantam oleh pembalap lain hingga membuat mobilnya remuk. Pada saat diperiksa oleh tim, mereka curiga karena perisai minyak ternyata mampet. Melihat Ayu, lantas mereka mencurigainya yang menyabotase. Setelah itu John menemui Henny, dan berkata jika ia tak akan melanjutkan balapan, karena ia sudah tahu jika Henny lah yang menyuruh Pachenko untuk membunuh istrinya, dan menjebak dirinya sebagai tersangka, agar Henny bisa memanfaatkannya menjadi pengganti Frankenstein yang sudah mati. Melihat jika kebusukannya sudah diketahui, Henny pun jujur jika itu benar. Alasannya memilih John karena ia merupakan mantan pembalap, dan sangat cocok menggantikan Frankenstein. Untuk meredam emosi John, Henny menggunakan anaknya, dan mengancam akan membunuhnya jika saja John tak mau menuruti kehendaknya. Karena mati langkah, John pun pergi dari sana karena takut anaknya kenapa-napa. Melihat jika John sangat galau, Jamal pun menemuinya, dan bertanya ada apa gerangan. Tanpa ragu John memberitahukan jika ia sengaja dijebak oleh Henny untuk masuk ke dalam penjara ini. Jamal yang kasihan, berjanji akan mencari cara untuk membalaskan dendam. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Henny mengumpulkan para tahanan ke lapangan untuk mendengarkan pidato omong kosong darinya. Di sisi lain, ternyata Henny memerintahkan tangan kanannya untuk memasang bom di bawah mobil John, sebagai antisipasi jika saja John melakukan pemberontakan. Setelah selesai, John dan tim memperbaiki fitur mobil yang rusak akibat dihantam sebelumnya. Di sana John meminta kepada timnya untuk menambahkan modifikasi tambahan tangki minyak di belakang, karena ia memiliki rencana nekat. Kemudian John menemui Joe untuk mengajaknya bekerja sama untuk bisa kabur dari penjara ini dengan cepat. Joe yang masih benci dengan sosok Frankenstein, dengan tegas menolak dan pergi. Setelah mobil selesai diperbaiki, balapan pun akan dimulai lagi. Setelah lampu hijau menyala, terlihat semua pembalap memacu gas mobil agar menang. Namun tidak untuk John, ia malah melambat dan masuk ke dalam gudang. Di sana ia dengan tegas bertanya apakah Ayu bekerja sama dengan Henny menyabotase perisai minyak di balapan sebelumnya. Karena diancam akan dilempar ke atas atap gudang, akhirnya Ayu menunjukkan jika ia terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Henny. Henny menjanjikan kebebasan apabila ia mau menyabotase. Dan apabila ia menolak, Henny akan membunuhnya. Ayu juga memberitahu jika ialah dalang di balik tewasnya Frankenstein sebelumnya, yaitu Mijan. Karena ia telah menyabotase perisai dan senjata di mobil Mijan. Mendengar kejujuran dari Ayu, John pun tidak jadi membunuhnya, dan malah semakin dendam terhadap Henny. Dengan mode emosi, John memacu gas mobilnya untuk segera menyusul Pachenko yang telah membunuh istrinya. Sedangkan para pembalap yang lain,
terlihat nampak saling serang untuk menumbangkan satu sama lain. Setelah cukup lama memacu gasnya, akhirnya John berhasil menyusul Pachenko, dan mereka pun langsung adu mekanik. Dengan kecerdikannya, John menyuruh Ayu untuk menembakkan asap, hingga membuat Pachenko tidak bisa melihat dan menabrak. John pun segera memakai topengnya untuk turun membunuh Pachenko secara langsung. Dengan dingin, John mematahkan lehernya. Setelah itu ia menatap CCTV, seolah-olah memberi kode kepada Henny jika ialah yang selanjutnya. Henny yang geram diancam oleh John, langsung memerintahkan bawahannya untuk menurunkan truk tempur. Benar saja, dengan kekejamannya, Henny menyuruh untuk membantai semua pembalap. Satu persatu pembalap tumbang, dan juga termasuk dengan Fortinki yang apes terkait rantai, dan dirudal dengan jarak dekat. Hingga tersisalah John dan Joe. Henny yang sudah marah, menyuruh bawahannya untuk menghabisi mereka berdua. Karena tak mau mati konyol, Joe pun menghubungi John, dan mau bekerja sama dengannya untuk menumbangkan truk tempur Henny. Dengan memepet dari dua sisi, akhirnya mereka berhasil menghancurkan truk itu ke jebakan tengkorak. Henny yang tidak tahu jika mereka bekerja sama untuk kabur, nampak biasa saja, karena ia mengira jika Joe dan John saling memperebutkan posisi pertama. Pada saat hari sudah larut malam, mereka langsung menjalankan rencana, di mana Joe merudal tembok hingga jebol. Melihat itu membuat Henny sangat marah, dan berniat meledakkan bom yang ia tempel di bawah mobil John. Namun tidak terduga, ternyata bomnya tidak berfungsi, karena bomnya sudah ditemukan dan dinonaktifkan oleh tim John. Henny yang tak ingin mereka lolos begitu saja, mengerahkan banyak pasukan darat dan udara untuk menangkap Joe dan John. Melihat posisi yang tepat, John menyuruh Ayu untuk melepaskan tangki minyak modifikasi, yang membuat mobil polisi meledak massal. Hingga tersisalah pasukan udara yang terus memburu Joe dan John. Henny yang hanya fokus kepada John, menyuruh bawahannya untuk mengejar John saja. Joe yang melihat jika ia tidak dikejar lagi, memanfaatkan itu untuk segera kabur sejauh mungkin. Ayu yang ingin menebus kesalahannya, berniat ingin mengorbankan diri, di mana Ayu menyuruh John untuk melepaskan perlengkapan Frankenstein. Setelah dilepas semua, John segera terjun dari mobil tanpa diketahui oleh polisi yang mengejar. Ayu pun mengiring para polisi menjauhi John. Dan pada saat ia sudah terpojok tak bisa kabur, Ayu langsung memakai perlengkapan Frankenstein, dan segera turun untuk menyerahkan diri. John yang melihat dari kejauhan nampak terharu, karena Ayu mau berkorban untuknya. Para polisi yang tidak tahu jika itu Ayu, lantas membawa Ayu kembali ke penjara Terminal Island. Henny yang mendapat kabar jika Frankenstein telah berhasil ditangkap lagi, terlihat jika ia sangat senang. Pada saat itu pula, bawahannya memberikan kado dari penggemar Henny. Dan pada saat dibuka, ternyata isi kado itu bomnya sendiri. Singkat cerita 6 bulan kemudian, di mana Joe dan John membuka usaha bengkel di Simpang Sungki. Dari kejauhan, datanglah mobil yang menuju arah mereka. Dan pada saat orangnya keluar, ternyata itu Ayu yang kini sudah bebas. Selesai berpelukan, John menunjukkan anaknya yang kini sudah ia dapatkan kembali. Scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana saat ini ekonomi Amerika Serikat sedang kacau balau. Walaupun militer dan anggota kepolisian sudah diperbanyak, namun tetap saja mereka tidak bisa mengatasi angka kriminalitas yang makin hari makin brutal. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, pemerintah memutuskan untuk membangun tembok tinggi mengelilingi penjara khusus terpidana mati. Penjara mematikan itu saat ini disebut dengan penjara The Sprawl, yang dikelola oleh perusahaan Wayland International. Karena penghuni penjara itu terus-terusan meningkat, kini penjara The Sprawl dikuasai oleh sekelompok narapidana yang brutal. Untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin, mereka menghidupkan kembali balapan Death Race yang sudah lama mati. Walaupun ditentang keras oleh pemerintah, mereka tetap melakukan balapan itu dengan bantuan dari orang luar penjara untuk menyiarkannya ke situs Dark Web. Di dalam penjara, kini kita diperlihatkan dengan aksi balapan maut itu, yang saat ini dipimpin oleh sosok Frankenstein orang keempat. Warden yang merupakan pemimpin baru dari perusahaan Wayland International, menyuruh semua karyawannya untuk men-takedown balapan Death Race yang disiarkan secara ilegal. Walaupun sudah mencoba sekuat tenaga, mereka tidak bisa memblokirnya, karena siaran itu dilindungi oleh kode rahasia. Dan faktanya, ternyata orang yang menyiarkannya adalah Liz, dan juga rekannya yang bernama Bob. Dengan kecerdasannya, Liz dengan dibantu Bob membobol satelit untuk mereka bisa menyiarkan balapan itu ke internet seluruh dunia.
Tak lama kemudian, Liz terkejut melihat jika ada sekelompok polisi yang terjun ke The Sprawl untuk memburu dan membunuh Frankenstein. Pada saat Liz akan mematikan siaran, tiba-tiba Bob melarang. Menurutnya jika mereka terus menyiarkan itu, maka siaran ini akan semakin menarik, dan lebih meledak lagi. Balik lagi ke Frankenstein yang berhasil menumbangkan lawan-lawannya hingga meledak. Atas kejadian itu, kini Frank lagi-lagi berhasil menang, dan menjadi penguasa tetap di dalam penjara itu. Scene berpindah ke negara Meksiko, di mana di sana kita diperlihatkan dengan Goldberg yang telah menjadi bandar judi slot. Tidak itu saja, ia juga menampung sebagian taruhan atas balapan Death Race. Yang lebih bagongnya lagi, ternyata ia juga yang menyuplai persenjataan ke dalam penjara The Sprawl. Balik lagi ke dalam penjara, di mana di sana kita diperlihatkan dengan seluruh napi yang merayakan kemenangan Frank dengan menyetel lagu dangdut. Di saat mereka semua sedang kencang-kencangnya, tiba-tiba datanglah sekelompok polisi yang langsung membantai mereka semua. Tak tinggal diam, para napi langsung segera masuk dengan dikomandoi oleh Frank. Sesaat semua polisi telah memasuki gedung itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan para napi yang menodongkan puluhan senjata. Atas arahan dari Frank, para napi itu membantai abis polisi-polisi itu dengan brutal dan tanpa ampun. Tidak cukup sampai di situ saja, Frank juga memerintahkan para algojonya untuk membunuh polisi yang masih hidup. Akibat siaran live streaming yang tidak dimatikan oleh Liz dan Bob, akhirnya Warden menyaksikan secara langsung kebengisan dari Frankenstein. Dengan mengambil penggalan kepala salah satu polisi, Frank memberikan ancaman yang menakutkan kepada Warden. Sebelum mematikan kamera, Frank juga memberitahukan jika polisi bisa saja berkuasa di luaran sana, namun tidak untuk di dalam The Sprawl. Atas kejadian itu, kini Warden langsung dihubungi oleh atasannya. Dengan menggunakan nada tinggi, sang atas meminta Warden untuk menghentikan balapan Death Race dengan cara apapun. Karena jika tidak, maka pemerintah akan memaksa perusahaan Wayland untuk menyerahkan The Sprawl ke pihak lain. Berdasarkan melihat dari live streaming tadi, sang atasan menyuruh Warden untuk membunuh Frank, karena ialah yang mengendalikan semua napi seisi penjara. Sebelum menutup teleponnya, sang atasan mengancam Warden. Jika saja ia gagal lagi, maka ia akan melempar Warden ke dalam penjara The Sprawl juga. Tak lama kemudian, muncullah helikopter pengangkut napi yang akan dikirim ke dalam penjara The Sprawl. Di tengah perjalanan, salah satu petugas memberitahukan jika penjara The Sprawl adalah neraka, karena di sana berbeda dari penjara lainnya. Saking mengerikannya, tidak ada petugas yang berani berjaga di sana. Kemudian ada salah satu napi yang nyeletuk bertanya bagaimana caranya agar ikut balapan Death Race. Petugas itu pun memberitahukan jika ingin ikut balapan Death Race, maka ia harus menemui pria yang bernama Bob. Untuk memberikan bekal bertahan hidup, petugas itu memberikan sedikit uang untuk membeli jajanan. Tak lama kemudian, helikopter itu pun tiba di penjara The Sprawl. Tak mau buang-buang waktu, satu persatu dari mereka segera bergegas keluar untuk pergi mencari tempat aman. Benar saja, ternyata dari tempat tersembunyi sudah ada sekelompok napi anak buah Frank, yang langsung menembaki mereka secara membabi buta untuk diambil uang bekalnya. Setelah tersisa 2 orang yang selamat, kini pemimpin mereka yang bernama Johnny Law langsung menemui Connor Gibson dan Gypsy Rose. Tak ingin membuang-buang amunisinya, Johnny meminta mereka untuk menyerahkan uang mereka secara baik-baik. Secara tidak terduga, ternyata Gypsy bersama Gibson memberontak melawan mereka dengan ilmu silatnya. Setelah Johnny bersama anak buahnya habis babak belur, Gypsy dan Gibson pun pergi dengan mengambil jalan masing-masing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gibson dikejar dan ditemui oleh sekelompok wanita seram. Ia bernama Bexy. Bexy berkata jika ia sangat kagum dengan Gibson yang berani menghajar anak buah Frank. Atas kehebatan bela dirinya itu, Bexy menawari Gibson untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun dengan tegas Gibson menolak, karena ia hanya ingin bertemu dengan seorang pria yang bernama Bob. Karena sudah tertarik dengan Gibson, Bexy pun bersedia mengantarkannya kepada Bob. Di dalam sebuah bar, terlihat jika Frank sedang memarahi Johnny yang telah gagal merampas uang dari tahanan baru. Sesaat Frank akan menjewer Johnny, tiba-tiba datanglah Bexy yang membawa Gibson masuk ke dalam bar. Johnny pun langsung memberitahukan jika ialah orang yang menghajar mereka tadi. Di dalam sana,
Gibson bertemu dan berkenalan dengan seorang bartender yang bernama Jen. Di sana Bexy menyampaikan jika Jen bisa membantu Gibson untuk bertemu dengan Bob. Sesaat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah sekelompok napi lain yang akan memalaknya. Dengan ilmu bela dirinya, Gibson lagi-lagi berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Setelah itu Frank langsung menemui Gibson, dan bertanya apakah Gibson yang telah menghajar semua anak buahnya. Gibson pun dengan santainya berkata jika ia hanya membela diri, dan jangan salahkan ia jika para anak buah Frank sangat cupu tak bisa mengalahkannya. Frank yang marah dicampur malu, akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Secara tidak terduga, ternyata sedari tadi sudah ada Bob yang duduk di samping dirinya. Bob yang kagum dengan keberanian Gibson kepada Frank, langsung mengajaknya pergi menuju ke suatu tempat. Di pertengahan perjalanan, mereka melihat jika ada salah satu mobil yang membawa suplai makanan dijarah oleh bajing loncat yang kelaparan. Tak lama kemudian, datang para anak buah Frank yang langsung membantai para napi yang akan menjarah itu. Bob pun memberitahukan, jika saat ini suplai makanan dikuasai oleh Frank. Dengan begitu, maka ia bisa dengan mudah mengontrol para napi lain agar tunduk kepadanya. Setelah itu Bob mengajak Gibson ke suatu tempat untuk menonton pertandingan Death Pit. Di sana, Gibson bertemu dan berkenalan dengan Liz. Mendengar Gibson yang ingin ikut Death Race, Liz pun menjelaskan jika Gibson harus memenangkan pertandingan Death Pit terlebih dahulu, baru bisa ikut balapan Death Race. Gibson terkejut, dan langsung berdiri setelah melihat jika ada Gypsy yang ikut dalam pertandingan Death Pit kali ini. Setelah balapan dimulai, terlihat semua peserta langsung tancap gas untuk bisa menang. Namun ketika salah satu peserta terjatuh dari motornya, datanglah beberapa algojo kejam yang langsung memukulinya hingga tewas. Tak sampai di situ saja, bahkan ada salah satu algojo yang terjun menendang peserta untuk mereka keroyok sampai modiar. Sesaat tersisa Gypsy dan satu peserta lainnya, mereka langsung berputar arah untuk beradu mekanik dengan motor. Dengan kecerdikannya, Gypsy melompat dari motor sesaat mereka hampir adu bagong. Melihat lawannya sudah cedera, Gypsy dengan kejam menghampiri, lalu menusuknya dengan sajam hingga modiar. Dengan begitu, Gypsy pun menang, dan berhasil lolos mengikuti balapan Death Race berikutnya. Setelah pertandingan usai, Bob dan Liz memperingati Gibson untuk tidak usah nekat ikut balapan jika nyalinya belum kuat. Tak lama kemudian, datanglah Jen yang menawari Gibson untuk tidur di rumahnya, karena ia kasihan melihat Gibson yang terluntang-lantung tidak ada tempat beristirahat. Setibanya di kediamannya, Jen mengajak Gibson untuk bercocok tanam di malam itu. Bukannya menerima, Gibson malah menolak tawaran enak itu. Jen yang malu ditolak, lantas meninggalkan Gibson untuk tidur di sofa sendirian. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Liz mengajak Gibson untuk melihat-lihat pabrik milik Bob. Di sana, Liz menjelaskan jika Bob memproduksi bahan bakar sendiri. Itulah sebabnya Frank tidak berani mengusik Bob, karena Bob lah yang menyuplai bahan bakar untuk seluruh titik The Sprawl. Sebagai gantinya, Frank memberikan makanan dan minuman. Tidak itu saja, Frank juga menjamin keamanan Bob bersama teman-temannya. Setelah itu Gibson menemui Bob, dan berkata jika ia sangat siap untuk mengikuti balapan Death Race. Bob pun tersenyum, dan menyuruh Gibson untuk mempersiapkan diri, karena malam ini ia harus mengikuti deathmatch terlebih dahulu. Malam harinya, pertandingan deathmatch akan segera dimulai, dan Frank berpidato jika ini pertandingan terakhir untuk memperebutkan satu kunci mobil yang tersisa, untuk mengikuti balapan Death Race selanjutnya. Sebelum pertandingan dimulai, Liz menghubungi Goldberg untuk mengirimkan suplai senjata, karena balapan Death Race akan dimulai lagi. Tidak itu saja, Liz juga memberitahukan jika ada pria yang bernama Gibson akan membuat balapan berikutnya lebih berwarna, mengingat jika Gibson sangat jago dalam bela diri. Sebelum pertarungan deathmatch dimulai, terlihat salah satu host menjelaskan jika aturannya sangatlah simpel, karena semua petarung harus bertahan dari serangan lawan, dan mengambil kunci mobil yang tersisa di atas. Dengan diiringi hitungan mundur live streaming di Dark Web, para petarung langsung berlarian ke tengah lapangan untuk memperebutkan kunci mobil itu. Ketika salah satu peserta tak sengaja menginjak ranjau yang telah ditanam, mereka semua keos hingga saling bunuh dengan kejam untuk menjadi pemenang. Goldberg yang menontonnya dari situs Dark Web, lantas sangat senang, mengingat jika pertarungan kali ini sangatlah seru. Gibson yang ingin menang, lantas mengeluarkan jurus kecap bangau menghajar semua lawan-lawannya.
Setelah Gibson berhasil mengalahkan lawan-lawannya, ia langsung naik untuk mengambil kunci mobil itu. Seperti tak ada habisnya, tiba-tiba muncullah salah satu algojo besar yang membawa senjata menghampiri Gibson. Tanpa aba-aba, algojo itu menyerang Gibson dengan membabi buta hingga membuatnya kewalahan. Gibson yang telah habis kesabaran, langsung ngamuk menghajar algojo itu dengan jurus andalannya. Tak sampai di situ saja, Gibson juga menghantam jidat algojo itu dengan senjatanya sendiri. Melihat kehebatan Gibson dalam bertarung, Frank langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Gibson ke hadapannya. Di sana, Frank langsung bertanya apa tujuan Gibson untuk ikut balapan Death Race. Karena jika Gibson berhasil menang, maka Gibson akan menjadi penguasa di dalam penjara ini. Gibson pun menjawab, jika ia tidak berniat menjadi penguasa, karena ia hanya iseng saja untuk ikut. Mendengar jawaban Gibson itu, membuat Frank bingung dan pusing. Frank pun menjelaskan, jika penjara ini diciptakan untuk sebagai alternatif para napi yang mendapatkan hukuman mati. Jadi jika siapa saja yang tidak memiliki tujuan menjadi penguasa, maka mereka akan mati di dalam penjara neraka ini. Setelah selesai ngobrol dengan Frank, Gibson langsung dijemput oleh Bexy menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, Bexy menyampaikan unek-uneknya tentang Frank. Bexy secara terang-terangan berkata jika ia sangat benci dengan Frank, karena ia dahulu pernah membunuh orang terdekatnya. Dengan santainya, Gibson berkata jika ia bisa saja mengabulkan keinginan Bexy itu di balapan nanti. Setelah sampai, Gibson langsung menemui Jen, dan berterima kasih kepada Jen yang telah baik dengan dirinya. Di sana, Gibson juga menyampaikan jika dulu ia mempunyai adik yang sangat ia sayangi. Namun setelah sang adik meninggal, ia sangat kesepian, dan tak memiliki tujuan hidup lagi. Jen yang menyukai Gibson, lantas berkata jika mulai detik ini Gibson tak akan kesepian lagi. Keesokan harinya, Liz membantu Gibson memperbaiki mobil yang ia menangkan semalam. Di tengah perbincangan itu, Bob bertanya apakah Gibson telah mendapatkan rekan navigatornya. Tiba-tiba, dari belakang ada Bexy yang datang ke sana menawarkan diri untuk menjadi navigator Gibson. Gibson yang setuju. Lantas Bexy bersama teman-temannya juga ikut membantu Gibson memperbaiki mobilnya. Dengan keahlian mereka dalam bidang otomotif, mereka bahu-membahu merakit dan memasang persenjataan untuk mobil Gibson. Setelah mobil itu selesai diperbaiki, Gibson bersama Bexy langsung mengetesnya di jalanan. Setelah dirasa mobilnya sudah mantap, Gibson kembali ke bengkel, dan di sana ia dijelaskan oleh Bob tentang rute yang akan ia lalui nantinya. Bob berkata, jika balapan Death Race ini hanya 1 lap saja, walaupun begitu, rutenya sangat panjang dan penuh cobaan yang menantang maut, karena di salah satu titik akan ada kelompok bajing loncat bersenjata yang membenci balapan Death Race. Saking tidak sukanya, mereka akan menyerang peserta dengan cara membabi buta. Singkat cerita malam pun tiba, Gibson yang telah jatuh cinta kepada Jen, langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Jen. Di pagi harinya, Gibson tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Frank yang mengajak semua penghuni The Sprawl menemuinya. Setelah mereka semua telah berkumpul, Gibson langsung turun untuk menemui mereka. Di sana, Frank langsung menyampaikan sebuah informasi besar kepada seluruh penghuni The Sprawl, jikalau Gibson adalah seorang prajurit khusus yang dikirim oleh perusahaan Weyland Internasional untuk membunuh dirinya. Para napi yang mendengar fakta itu, lantas sangat murka dan marah terhadap Gibson. Bukan tanpa sebab, karena mereka semua sangat benci dengan yang namanya aparat. Tak ingin banyak drama, para napi pun bersorak menyuruh Frank untuk membunuh Gibson saat ini juga. Walaupun semua napi memintanya membunuh Gibson, Frank tak akan melakukan itu, karena ia ingin membunuh Gibson pada saat balapan nanti. Setelah Frank bersama para napi pergi, Jen kemudian menemui Gibson. Di sana ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gibson yang ternyata seorang mata-mata dari pemerintah. Walaupun semua orang kecewa dan marah terhadap Gibson, Bob berkata jika ia tak peduli dengan misi Gibson yang ingin membunuh Frank, dan ia tetap ingin menjadi tim Gibson di balapan ini. Bukan tanpa alasan Bob melakukan itu, karena ia melihat potensi keuntungan sangatlah besar jika Gibson tetap ikut balapan. Tak mau membuang-buang waktu, Bob pun menyuruh Gibson untuk bersiap-siap, karena balapan akan segera dimulai. Scene berpindah ke negara Meksiko, di mana Goldberg mempersiapkan pasar taruhan untuk balapan Death Race yang akan segera digelar. Singkat cerita,
Kini balapan akan segera dimulai, di mana para peserta dan penonton telah berdatangan ke arena balap. Sesaat Gibson sedang bingung karena tak mempunyai navigator, tiba-tiba Bexy datang dan berkata jika ia tetap akan menjadi navigatornya, karena ia tak peduli dengan status Gibson sebagai mata-mata pemerintah, selagi tujuannya sama untuk membunuh Frank, maka ia akan ikut serta. Setelah Frank datang, Gibson dikejutkan dengan Jen yang dipaksa untuk menjadi navigator Frank. Gibson yang menanyakan alasannya, Frank langsung menjelaskan jika Gibson tak akan berani menembak mobilnya, karena di sampingnya ada Jen. Mendengar itu, lantas Gibson sangat geram, karena Frank sangat licik. Sedangkan Warden yang berada di kantornya, sangat antusias menonton balapan ini, untuk memastikan jika Frank akan mati di tangan Gibson. Dengan aba-aba dari cewek seksoi, balapan pun dimulai, dan para pembalap langsung tancap gas untuk menjadi juara. Di sana, Frank langsung membodi mobil Gibson untuk memberikan ancaman. Sedangkan peserta yang lain, terlihat sangat asik baku tembak untuk menyingkirkan lawan. Salah satu lawan yang menggunakan motor, terlihat memberondong mobil Gibson dengan membabi buta. Bexy yang sudah geram, lantas keluar untuk melempar mereka dengan menggunakan granat. Sedangkan Goldberg yang merasa jika Gibson akan menang, langsung mempertaruhkan semua uangnya untuk kemenangan Gibson. Balik lagi ke arena balap, di mana di sana ada peserta kakek-kakek yang menembaki Gibson. Namun dengan tidak terduga, ternyata ada peserta lain yang menabrak kakek itu hingga terbalik. Melihat jika posisinya pas untuk merudal Frank, Bexy langsung bersiap-siap untuk menguncinya. Tiba-tiba, Gibson melarang Bexy melakukan itu, karena di dalam mobil Frank ada kekasihnya Jen. Setelah cukup lama saling salip-menyalip, kini mereka telah tiba di salah satu tempat persembunyian para bajing loncat. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, para bajing loncat pun langsung menembaki mereka dengan membabi buta. Johnny yang marah, lantas membalas menembaki mereka dengan senjata api. Setelah lolos dari area bajing loncat, Johnny melanjutkan menembaki mobil Gibson yang ada di depannya. Bexy yang tak ingin tameng mereka hancur, langsung melemparkan 2 granat ke arah Johnny, namun sayang lemparannya meleset ke arah lain. Gibson yang sangat diincar untuk dibunuh, lantas ada peserta lainnya yang juga ikut menyerang Gibson dengan tali pengait ke mobilnya. Untuk mencari cara melepaskan tali itu, Gibson masuk ke dalam terowongan gelap. Sang lawan yang curiga, langsung turun bersama navigatornya untuk membunuh Gibson dengan senpi. Dari arah kegelapan, Gibson melemparkan korek api ke genangan bensin yang ia tumpahkan, hingga membakar mereka berdua. Bexy yang barbar, kemudian menembak mereka supaya cepat pergi ke akhirat. Setelah itu, Gibson langsung memotong tali untuk melanjutkan balapan. Sedangkan Gypsy dan Frank, terlihat saling salip-menyalip untuk menduduki posisi pertama. Di belakang, ada salah satu peserta yang tak sengaja melindas ranjau hingga membuat mobilnya rusak total. Tak lama kemudian, keluarlah pasukan bajing loncat yang mengepung mereka dengan senjata api. Balik lagi ke Gibson yang tancap gas karena sudah tertinggal cukup jauh. Bob pun menghubungi Gibson, dan berkata jika Gibson harus mengambil jalan pintas dari jembatan putus, karena itulah alternatif untuk menyusul Frank. Gibson yang setuju, secara tak sengaja melihat ada 2 peserta sebelumnya digantung oleh kelompok bajing loncat. Di arah menuju jalan pintas, Gibson kembali bertemu dengan Johnny yang menghalangi jalannya. Bexy yang geram, langsung menembak mereka dengan senpinya. Goldberg yang melihat jagoannya sangat tangguh, terlihat sangat senang sekali. Sesaat Gibson melintasi jembatan yang sudah putus, ia nekat tancap gas untuk melompatinya. Untuk menambah kecepatan dan mengurangi berat mobil, Gibson menyuruh Bexy untuk melepaskan tameng di mobil. Secara tidak terduga, ternyata Gibson berhasil melompati jembatan putus itu dengan selamat, hingga membuat semua penonton terpukau dengan aksi gila Gibson. Atas keberhasilannya itu, kini Gibson berhasil menyusul dan merebut posisi pertama. Frank yang tak terima, lantas menembaki mobil Gibson hingga membuatnya mogok. Mereka pun keluar, dan terkejut setelah mendapati jika selang bensinnya putus. Secara tidak terduga, tiba-tiba Frank berhenti dan berbalik arah untuk menabrak Gibson. Pada saat Frank memacu gas mobilnya, tiba-tiba dari arah kiri ada Gypsy yang menghantamnya. Gypsy yang masih sadar, langsung menenteng senpi ke arah Frank. Melihat jika ada yang tidak beres,
Bob menyuruh Liz untuk mematikan live streaming untuk sementara. Melihat itu, Warden pun kesal, karena ia tak tahu tentang keadaan prank selanjutnya. Dengan dinginnya, Gypsy menembaki prank berulang kali hingga Modiar. Tak lama kemudian, datanglah helikopter perusahaan Weyland Internasional untuk menjemput Gypsy. Dan faktanya, ternyata Gypsy juga merupakan seorang agen khusus yang diperintahkan untuk membunuh prank. Gypsy pun mengajak Gibson untuk segera naik ke dalam helikopter, karena tugas mereka membunuh prank telah selesai. Melihat Jen yang terluka, membuat Gibson menjadi bimbang. Dari spiker mobil prank, Bob menyuruhnya untuk memakai topeng, dan menggantikan sosok Prankstein. Karena jika The Sprawl tidak ada sosok prank, maka The Sprawl akan kacau balau. Gibson pun mengambil dan memakai perlengkapan prank, lalu melanjutkan balapan ke arah finish. Bob yang menghidupkan kembali live streaming, lantas membuat Warden dan Goldberg menjadi kesal, karena prank masih hidup dan memenangkan balapan. Dan film pun selesai. Jadi itulah guys seluruh alur cerita film Death Race 1 sampai yang keempat. Bagaimana? Sangat seru kan? Pesan pada video ini, kalau makan pempek limo, jangan ngaku tigo. Oke, salam pempek telok. Sikok lagi woi. Jangan lupa subscribe ye. Bye bye.